Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, walahu, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Dia sangat paham terhadap agama dan dia orang yang sangat utama. Dia menjadi penguasa di Mesir karena ditunjuk oleh Muawiyah radhiyallahu anhu selama 3 tahun dan meninggal pada usia mendekati 60 tahun. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', man ta'allaqa tamimatan, barang siapa menggantungkan jimat pada dirinya atau pada orang lain dengan meyakini jimat itu bisa menolak mara bahaya, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menjadikan perkara-perkaranya terlaksana dengan baik. Ini adalah doa keburukan untuk orang yang memakai jimat. Wa man ta'allaqa wad'atan, dan barang siapa memakai wad'ah. Wad'ah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut, mirip dengan kerang, yang diyakini oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik bisa menolak penyakit ain. Wa man ta'allaqa wad'atan, barang siapa menggunakan wad'ah,
untuk menolak mara bahaya. Fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan membiarkannya berada dalam ketentraman dan kenyamanan. Allah tidak akan membuatnya nyaman dari perkara yang dia takuti. Wa fi riwayah, dan di riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa memakai atau menggantungkan jimat pada dirinya atau pada orang lain dengan meyakini jimat itu bisa menolak mara bahaya, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Keterkaitan dua hadis ini dengan bab minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwiha wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Keterkaitan dua hadis ini dengan bab, yaitu termasuk perbuatan syirik memakai halqah, menggunakan benang dan selainnya untuk menghilangkan bala setelah menimpa atau menolak balak sebelum terjadi. Sesungguhnya pada kedua hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan pengharaman memakai atau menggantungkan jimat-jimat dan wada'ah, serta perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan syirik, karena apa yang terdapat pada hati orang yang menggunakannya atau menggantungkannya atau memakainya terdapat pada hatinya bergantung kepada selain Allah. Dipetik dari dua hadis ini faedah, yaitu sesungguhnya menggantungkan, memakai, menggunakan jimat-jimat dan wada'ah termasuk perbuatan syirik. Termasuk faedah, sesungguhnya barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan apa yang dia niatkan berbalik dengan apa yang dia inginkan. Termasuk faedah hadis mendoakan keburukan untuk orang yang memakai, menggunakan, menggantungkan jimat-jimat dan wada'ah, agar maksudnya tidak terlaksana dan supaya Allah menjadikan apa yang dia inginkan tidak tercapai. Asy-syarah, penjelasan.
Al-hadithul awal, hadis yang pertama, rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kama qala al-musannif, sebagaimana disebutkan oleh penulis Kitabut Tauhid rahimahullah. Wa rawahu aidan Abu Ya'la wal Hakim. Hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Hakim. Wa qala, Al-Hakim berkata, sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Wa aqarrahu adz-Dzahabi, dan adz-Dzahabi menyetujui dan menetapkan apa yang dikatakan oleh Al-Hakim. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayah, dan di riwayat yang lain, yaitu min haditsin akhara rawahu Ahmad, dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Faqala, maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, haddatsana Abdus Samad bin Abdul Harith. Abdus Samad bin Abdul Harith telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. Dia berkata, haddatsana Yazid bin Abi Mansur. Yazid bin Abu Mansur telah menyampaikan hadis kepada kami. An Dukhainil Hajri, dari Dukhain al-Hajri. An Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid, lalu beliau membaiat 9 orang dan tidak membaiat 1 orang. Faqalu, lalu yang dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 9 orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bay'ata tis'atan wa amsakta an hada. Wahai Rasulullah, engkau membaiat 9 orang, sementara engkau tidak mau membaiat 1 orang. Kenapa? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna alaihi tamimah, sesungguhnya 1 orang ini memakai jimat. Fa adkhala yadahu faqata'aha, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke tangan orang yang memakai jimat itu, lalu memutus jimat yang dia pakai. Fabaya'ahu, lalu Rasulullah membaiatnya. Waqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Wa rawahul hakimu binahwih, Al-Hakim meriwayatkannya dengan yang seperti dengannya. Wa ruwatuhu thiqat, para perawinya terpercaya. Qauluhu,
perkataan penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, sahabiyun masyhur, adalah seorang sahabat yang sangat terkenal, faqihun fadil, orang yang sangat paham agama dan sangat utama, waliya imrata Misra li Muawiyah 3 sinin, menjadi penguasa di Mesir karena ditunjuk oleh Muawiyah radhiyallahu anhu selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin, dan meninggal pada usia mendekati 60 tahun. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa menggantungkan jimat pada dirinya atau pada orang lain dengan meyakini bisa menolak bahaya dengan jimat itu, yaitu allaqaha muta'alliqan biha qalbuh, dia menggantungkan jimat itu dengan menjadikan hatinya terkait dengannya, fi talabil khairin aw daf'i syarr, untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak mara bahaya. Qala Al-Mundhiri berkata, kharazatun kanu yu'alliqunaha, tamimah adalah kharazah yang mereka gantungkan. Yarawna annaha tadfa'u anhumul afat, mereka meyakini bahwa tamimah bisa menolak bencana-bencana dari mereka. Wa hadha jahlun wa dalalah, ini adalah kebodohan dan kesesatan. Idh la mani'a wa la dafi'a ghairullah ta'ala, karena tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak sesuatu itu terjadi, baik kebaikan atau keburukan, selain Allah Ta'ala. Wa qala Abu Sa'adat, at-tamaim jam'u tamimah. At-tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, wa hiya kharazatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim. Tamimah adalah kharazat yang dahulu oleh orang Arab digantungkan pada anak-anak mereka. Yattaquna bihal ain fi za'mihim, yattaquna bihal aina fi za'mihim, menurut mereka dengan melakukan hal itu anak-anak mereka terjaga dari penyakit ain. Fa'abtalahu al-Islam, maka perbuatan mereka itu tidak dianggap oleh agama Islam. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala atamma Allahu lah, maka Allah tidak akan menjadikan urusannya terlaksana dengan baik. Du'aun alaih, doa keburukan untuknya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'allaqa wada'atan, bifathil waw wa sukunil muhmalah. Qala fi musnadil firdaus, barang siapa yang menggantungkan, menggunakan wada'ah. Penulis Musnad Al-Firdaus berkata, al-wad'u syai'un yukhraju min al-bahri shibha as-sadaf yattaquna biha al-ain. Wada' atau wada'ah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari lautan, mirip dengan kerang, yang dengannya diyakini bisa melindungi dari penyakit ain.
Qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan membiarkannya berada dalam kenyamanan dan ketentraman. Bitakhfifid dal, ay la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Artinya adalah mudah-mudahan Allah menjadikannya tidak berada dalam kenyamanan dan ketentraman. Qala Abu Sa'adat berkata, wa hadha du'aun alaih. Ini adalah doa keburukan untuk orang yang melakukannya. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fi riwayah, di riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai atau menggunakan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Qala Abu Sa'adat berkata, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadiril maktubati alaihim. Sesungguhnya Nabi menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan syirik karena mereka menginginkan dengan perbuatan itu menolak takdir-takdir yang telah Allah tulis untuk mereka. Wa talabu daf'al adha min ghairillahi alladhi huwa dafi'uh, dan berusaha untuk menolak suatu gangguan, suatu mara bahaya, suatu bencana, meminta penolakan dari suatu mara bahaya, suatu bencana, suatu bala, suatu mara bahaya dari selain Allah, yang mana hanya Allah saja yang bisa melakukannya, yang bisa menolak mara bahaya, tapi mereka meminta kepada selain Allah, sehingga disebut perbuatan mereka sebagai perbuatan syirik. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.